Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai sistem integumen. Dimulai dari bola mata ikan atau bulus aceli, lalu ada tutup insang atau operculum yang terdiri dari 4 lapisan. Lapisan pertama dinamakan dengan operculare, yang kedua disebut dengan preoperculare, dan yang ketiga adalah suboperculare yang letaknya itu dekat dengan operculare. Lalu lapisan yang keempat ada interoperculare yang letaknya dekat dengan mata ikan. Lalu pada bawah bagian operculum ini disebut juga dengan tulang halus atau radii branchiostenki. Selanjutnya, ikan nila ini mempunyai cekung hidung yang letaknya itu dekat dengan mulut ikan yang disebut dengan fovea nasalis. Lalu tulang mulut ikan ini disebut dengan rima oris. Lalu rongga mulut ikan pada ikan ini disebut dengan cavum oris yang berbentuknya itu adalah terminal. Dan pada bagian badan ikan ini terdapat sisik atau yang disebut dengan squama yang tipenya ini adalah ganoid. Dan ini adalah contoh sisi ikan tadi yang sudah sempat saya keluarkan. Selanjutnya, sirip pada ikan. Yang pertama ada sirip pada punggung pada ikan disebut dengan pinnae dorsalis. Lalu pada bagian bawah ini ada sirip pada perut ikan yang terdiri dari 2 bagian yang letaknya itu ada di kanan dan di kiri di bawah permukaan badan ikan yang dinamai dengan pinnae abdominalis. Lalu ada 2 sirip ikan yang letaknya di dada ikan yang letaknya ini juga di sebelah kanan dan di kiri dada ikan. Lalu yang terakhir ada sirip yang letaknya itu dekat dengan anus yang dinamai dengan pinnae analis karena letaknya itu dekat dengan anus ikan. Selanjutnya pada bagian akhir ini disebut dengan ekor pada ikan atau chrodalis. Dan tipe sirip ekor ikan ini disebut dengan homoserkal yang fungsinya membantu ikan dalam berenang. Lalu pada bagian ikan ini terdapat garis gurat sisi yang letaknya antara kiri dan di kanan pada bagian ikan yang disebut dengan linea lateralis. Dan yang terakhir adalah anus, yang mana anus ini sebagai tempat pembuangan sisa zat metabolisme, dan di dekat anus ini ada alat reproduksi yang bernama porus urogenitalis. Baik, selanjutnya yang kedua adalah sistem digestifun yang dimulai dari yang saya dapatkan. Yang pertama ada telur ikan, karena ikan yang saya dapatkan kebetulan adalah ikan yang berjenis kelamin betina. Yang kedua ada kantung empedu atau Physica phalea yang berwarna hijau pekat. Ini bentukannya. Lalu yang ketiga ada hati ini atau hepar. Selanjutnya ini ada gelembung udara atau kantung udara pada ikan. Lalu ini ada usus besar atau biasa disebut juga dengan intestinum crassum, dan ini adalah usus halus pada ikan atau disebut juga dengan intestinum tenum. Selanjutnya sistem pencernaan ikan dimulai dari mulut lalu menuju ke faring pada bagian di sini, lalu menuju ke esofagus atau saluran perut, dan menuju ke lambung. Setelah itu akan menuju melalui ke usus besar dan usus halus yang letaknya di dekat pada saluran pencernaan atau saluran perut, yang mana ini bentukan dari usus yang sudah saya keluarkan tadi. Ini adalah usus besar dan ini usus kecil, dan nantinya hasil sekresi tadi itu akan dikeluarkan melalui anus.
pada lubang ini. Baik, untuk sistem yang ketiga adalah sistem respirasi, dimulai dari tutup insang atau operculum yang terdiri dari 4 lapisan yang sudah saya jelaskan tadi pada sistem integumen. Lalu ada insang. Insang ini memiliki lekukan putih yang ini, yang biasanya dinamakan arcus branchialis, fungsinya sebagai penyaring pada insang ikan. Selanjutnya, ikan juga memiliki rigi-rigi pada insangnya yang disebut sebagai radii branchialis. Lalu, insang memiliki lembaran yang disebut sebagai hemibranchialis. Lalu, lempengan pada insang ini disebut sebagai lamela, dan insang ini dia sifatnya itu sepasang, sehingga disebut sebagai holobranchialis. Lalu, pada ikan juga memiliki gelembung udara yang fungsinya sebagai sirkulasi udara pada ikan. Selanjutnya, pada sistem keempat yaitu sirkulasi, dimulai dari jantung yang terlihat pada gambar. Di dalam jantung itu ada atrium dan ventrikel. Lalu ada juga vena cardalis anterior yang fungsinya untuk memompa darah dari jantung ke kepala. Lalu ada vena cardalis posterior yang fungsinya untuk memompa darah dari jantung ke bagian ekor. Lalu ada insang. Lalu ada dorsal aorta yang letaknya pada bagian di sini. Lalu ada juga pembuluh vena. Selanjutnya pada sistem kelima yaitu sistem muscularis atau sistem otot. Biasanya sistem ini terdapat pada daging ikan, terbagi menjadi pada bagian ini ada bagian atas dan bagian bawah pada daging ikan. Bagian atas disebut dengan muscular efaciales dan pada bagian bawah ini adalah muscular hyphaciales. Lalu bagian dari badan menuju ke kepala itu disebut dengan kranial. Lalu bagian dari perut menuju ke ekor disebut dengan caudal. Lalu pada daging ikan ini memiliki 2 lingkaran, yaitu ada lingkaran besar disebut dengan myokoma, dan di dalam lingkaran besar ini ada lingkaran kecil disebut dengan myomar. Pembatas antara muscular efaciales dengan muscular hyphaciales disebut dengan septum horizontal. Selanjutnya sistem keenam yaitu sistem saraf. Sistem ini dilihat dari bagian kepala ikan, yaitu untuk melihat otak pada kepala ikan yang saya tunjuk ini. Selanjutnya adalah sistem terakhir atau sistem ketujuh yaitu sistem skeletal, yang mana sistem ini terbagi menjadi 2 berdasarkan lokasi. Yang pertama ada endoskeleton yaitu pada bagian dalam. Lalu ada bagian exoskeleton, ada sirip dan juga sisik ikan. Lalu pada bagian kepala ini dinamakan dengan ossa cranialis. Pada tulang ikan atau pada tulang belakang pada bagian ini disebut sebagai ossa vertebrae. Lalu pada bagian tulang rusuk ikan yang ini disebut sebagai ossa costales. Lalu duri-duri ikan disebut sebagai intermuscularis bones. Dan penyokong sirip pada bagian ini disebut ossa appendicularis.